Di video kali ini saya akan bahas mic content creator Rode VideoMic Go 2 dan kita mulai sekarang juga. Ya udah jarang ya saya bahas mic di channel ini ya. Dulu waktu mulai ngonten di channel ini cukup sering saya bahas putar mic ya. Nah, kalau Anda sebagai content creator ya pasti perlu yang namanya mic eksternal ya, biar suaranya makin oke. Nah, bayangkan Anda bikin konten buat bisnis atau jualan online ya, tapi suaranya seperti pertunjukan konser ya, kan menyedihkan jadinya. Nah, bisa tambah kacau tuh promosi Anda. Nah, kali ini saya mau bahas sekaligus merekomendasikan mic terbaru yang cocok untuk content creator ya, yaitu Rode VideoMic 2 ya, Mic Go 2 ya, yang baru saja saya beli ya. Untuk harganya cuma sejutaan ya, tepatnya di 1.399.000. Nah, kalau untuk link pembeliannya langsung aja cek di deskripsi. Nah, Rode VideoMic Go 2 ini baru aja dirilis di awal bulan Januari tahun 2022 ini ya. Jadi tergolong produk yang masih fresh, kinyis-kinyis ya. Nah, mic ini cocok buat Anda yang lagi cari mic profesional untuk keperluan konten buat YouTube, TikTok, ataupun Reels. Nah, di dalam box pembelian Anda akan mendapatkan satu buah mic Rode VideoMic Go 2, satu shock mount SM8R, satu kabel SC14 TRS to TRS, dan satu foam windshield. Ya, itu aja sih. Rode VideoMic Go 2 ini merupakan versi kecil dari VideoMic NTG dan NTG5 ya. Jadi secara teknologi sama ya, namun ada beberapa perbedaan. Yang pasti untuk teknologinya sama ya dengan kedua kakaknya, yaitu VideoMic NTG dan NTG5 ini ya, yaitu sama-sama menggunakan teknologi annular line tube yang bisa menghasilkan kualitas audio yang rich dan jelas ala-ala film layar lebar gitulah. Jadi bisa dibilang mic ini versi low end-nya ya, tapi kualitasnya standar mic profesional versi NTG ya, alias mic shotgun Rode. Yang paling asik nih buat vlogger adalah berat Rode VideoMic Go 2 ini yang dipasang sama aksesorisnya itu totalnya cuma 96 gram ya. Jadi kalau dipasang di kamera untuk bikin vlog ya, di luar, di lapangan itu sangat cocok ya karena ringan. Apalagi ditambah shock mount bawaannya ini yang sudah ada manajemen kabelnya ya, makin bikin rapi dan tentunya aman dari suara berisik ya karena goncangan atau kabel yang gantung. Nah, buat yang nggak pakai kamera digital tapi pakai komputer, laptop, atau ponsel buat bikin konten, podcast, live stream, atau webinar ya, juga ada colokan USB Type-C yang bisa dikoneksikan ke komputer atau laptop Windows. Juga bisa juga ke macOS ya, atau juga dikoneksikan ke ponsel Android atau iPhone yang mana mic ini langsung bisa jadi USB microphone. Jadi ya tinggal colok aja ya, udah bisa digunakan sebagai mic tanpa tambahan audio interface atau USB mixer lagi. Jadi sangat praktis. Sayangnya Rode nggak menyertakan kabel USB Type-C ini. Bisa dipahami sih karena memang kabel ini beda-beda ya. Ada USB Type-C to USB Type-C to USB-A to Lightning di perangkat Apple yang lama ya, atau USB micro di perangkat Android yang lama. Nah, untuk ponsel Android yang masih menggunakan USB micro ya bisa menggunakan kabel USB Type-C to Type A ya, plus kabel OTG. Kemudian kalau Rode VideoMic Go 2 ini difungsikan sebagai USB mic, maka colokan 3,5 mm-nya ini bisa berfungsi untuk output sound monitor. Jadi bisa dipasangin headphone untuk direct monitoring atau playback soundnya. Dan Rode sendiri menyediakan 3 software pendukung untuk mic ini ya, yaitu pertama Rode Connect untuk pengguna Windows dan macOS, yang mana software ini untuk menunjang kebutuhan podcast dan live streaming yang boleh dibilang versi software dari konsol Rodecaster Pro ini. Kedua, Rode Reporter khusus pengguna ponsel Android dan iOS ya, untuk mendukung perekaman mobile yang fleksibel pengaturan audionya.
Ya, aplikasi ini juga bisa digunakan untuk mengupdate firmware dari Rode VideoMic Go 2. Ketiga, Rode Central ini ya, aplikasi yang untuk komputer dan ponsel yang mirip dengan Rode Reporter app ini ya, tapi lebih advance lagi ya. Itu bisa mengatur on off pad ya kalau Anda rekaman di kondisi lingkungan yang berisik ya, kemudian mengatur input gain, mengatur high pass filter, mengatur high frequency boost dan lainnya. Ya, software ini juga bisa sih untuk mengupdate firmware dari Rode VideoMic Go 2. Nah, satu lagi yang saya suka dari mic ini adalah bisa langsung digunakan tanpa perlu baterai dan tidak ada tombol-tombol pengaturan di mic-nya ya. Jadi sangat cocok buat saya dan Anda yang suka pakai mic simple anti ribet buat ngonten. Terakhir, foam windshield-nya ini sangat membantu mengurangi noise dari suara plosive yang biasa terjadi ketika Anda menyebutkan huruf P atau B. Nah, ini adalah spesifikasi lengkapnya. Nah, kurang afdol kalau nggak dites soundnya kan? Nah, yuk kita dengerin gimana hasil sound dari Rode VideoMic Go 2 ini. Oke teman-teman, sekarang saya sedang menggunakan mic ya, mic Rode VideoMic Go 2 ya, yang udah saya pasang di sini ya. Saya juga pakai monitornya ya, pakai headphone untuk direct monitoring dari sini nih ya. Jadi kalau di sini ini bisa langsung gabung ke USB mic ya. Nah, seperti ini ya, bisa teman-teman lihat ini USB mic dan ini sound monitor. Jadi kalau pakai USB mic itu bisa untuk sound monitor langsung direct dari mic-nya ya. Jadi seperti ini suaranya kalau jaraknya sekitar secengkal lah, sekitar 10 cm ya. Tes cek 1 2 3, cek 1 2 3. Seperti ini. Nah, cek 1 2 3 ya. Jadi memang yang paling jelas ya, yang paling ujung ya, direct monitor ya. Directional microphone ya. Jadi memang lebih jelas kalau langsung posisinya seperti ini. Nah, kalau tadi saya pakai, nah suaranya masuk kah? Ada suara motor ya. Nah, kalau tadi saya pakai mic Boya ini ya, mic Boya. Saya sudah ada reviewnya juga di channel ini, mic Boya ini ya. Nah, kemudian gabung sama Zoom ya, Zoom H1N, Zoom H1N. Nah, sekarang saya pakai Rode VideoMic Go 2 ya, yang saya sambungkan ke laptop ya, kemudian saya rekam pakai Audacity ya. Ini tidak saya edit apapun ya, jadi ala kadarnya. Mungkin nanti akan saya naikkan gainnya kalau memang kurang gainnya. Tapi saya pakai software Rode Central ya, itu pengaturannya untuk padnya off ya, kemudian untuk HPF-nya 75, kemudian high frequency boost-nya itu saya hidupkan ya. Nah, seperti itu aja sih pengaturannya, tidak ada yang saya edit lagi EQ-nya atau saya beri kompresor, enggak ya. Jadi ini murni ya, murni seperti ini suaranya ya. Kalau jaraknya dekat seperti ini. Kalau mungkin dijauhkan sedikit ya mungkin seperti ini ya suaranya. Kalau di monitor saya udah oke, suara seperti ini ya. Ini sangat enak sekali, suaranya crispy dan noise-nya sangat kecil sekali ya. Karena memang mikrofon ini menggunakan teknologi yang sama ya dengan NTG ya, VideoMic NTG maupun yang NTG5 ya, itu sama bentuknya tube gitu ya, teleskop seperti ini. Dan yang paling saya suka ini bisa kita maju mundurin ini. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya di sini. Nah, kemudian ada
kabel manajemennya juga di sini. Jadi sangat rapi sekali ya. Jadi kalau untuk podcast seperti ini cocok sekali ya seperti ini. Nah, ini suaranya untuk podcast seperti ini. Jadi sangat cocok sekali ya. Dan di sini ada untuk shock mount-nya ya, yang kalau nanti teman-teman sambil goyang gini, ini nggak terlalu berisik ya, mic-nya nggak ikut bergetar ya, karena diredam oleh shock mount ini ya. Dan satu lagi yang menarik ya, kalau di USB mic itu di sini ada LED, semacam LED kecil ya, itu nggak kelihatan di situ ya. Nah, ini ada LED kecil, jadi itu kalau pakai USB mic itu nanti nyala LED-nya. Tapi kalau semacam peak ya, peak-nya kena atau overpeak gitu ya, itu merah dia. Ada di sini. Kalau dari situ nggak kelihatan ya, karena nyempil kecil sekali di sini. Modelnya seperti ini. Coba bisa saya putar nggak ya? Saya lepas dulu ini ya. Nah, ini ngelepasnya memang agak susah ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini ada LED yang menyala ya, seperti ini ya. Nah, ini kalau overpeak ya nanti dia akan berubah merah ya, seperti itu. Jadi oke sekali lah menurut saya ya. Nah, ini kelihatan ya LED-nya. Nah, coba saya pasang lagi. Kalau mau dibawa-bawa gini ya juga bisa ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada kabel manajemennya. Nah, ini tinggal colok monitornya aja. Nah, oke. Nah, sudah. Jadi untuk podcast pun bisa rapi seperti ini pemasangannya ya. Teman-teman bisa lihat nih. Nah, seperti itu suara kalau di indoor ya. Di tempat saya ini memang pinggir jalan raya ya, pinggir jalan yang nggak besar lah, tapi ada lalu lalang kendaraan ya, entah kedengaran atau enggak. Tapi kalau di headphone-nya kedengaran tadi ya. Tapi nanti ini tidak saya edit, jadi nanti teman-teman bisa mendengarkan suara aslinya itu seperti apa ya. Itu ya, mungkin ini dulu kalau tes indoornya. Kemudian ini boxnya ya, kalau boxnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa untuk apa ya, for USB-C device ya. Kemudian bisa iPhone, iPad, iPod ya, jelas Android bisa juga ya, karena Android sekarang juga USB-C semua. Kemudian ini penampakan belakangnya ya. Dan ini ada garansi ya, dan lain-lain ya. Seperti ini. Ya. Nah, mungkin itu dulu. Selanjutnya kita langsung tes di outdoornya. Halo teman-teman, ini kita di outdoor ya. Gimana suaranya kita tes ya. Ini benar-benar di alam terbuka ya. Jadi gimanakah suaranya? Apakah udah jelas ya? Nah, kita sambil jalan ya. Gimana nanti suaranya ya. Oke. Nah, ini terpasang ya langsung dengan mic-nya di atas kamera ya. Ya, mungkin ini teman-teman kalau mau lihat ya. Bentar. Sambil turun ya. Ini turunan soalnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, posisinya. Nah, jadi langsung saya pasang di atas kamera ya. Langsung pakai kabel mic TRS to TRS langsung masuk ke dalam kameranya ya. Oke. Ya. Ya. Nah, seperti ini suaranya ya. Tempatnya agak berisik ya ini sebenarnya karena ada aliran sungai sebenarnya ya. Kita sambil jalan ke sana ke arah
aliran sungai ya. Kita sambil jalan. Nah, seperti ini suaranya ya. Jadi ini di ruang terbuka ya. Tepatnya di suasana jungle-jungle gitu ya. Nah, ini enak ya suasananya. Nah, gimanakah suaranya? Nah, kita coba menuju ke tempat yang dekat sungainya ya. Jadi gimana suaranya? Apakah suaranya masuk ya? Karena ini kan mic-nya direksional ya. Jadi kalau direksional itu dia menangkap suara hanya dari depan ya, dari mana arah kamera itu diarahkan ya. Jadi pastinya suara di samping-samping tidak kedengaran harusnya. Ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini di sini ada suara air sungai ya. Sorry agak gelap ya, karena suasananya masih pagi banget ya. Nah, itu ada suara sungai. Nah, kita lihat ya. Nah, gimana? Apakah suara airnya sudah masuk mirip asli? Nah, di sini kalau ini saya ngomong di belakangnya mic jadinya ya. Nah, kita lanjut lagi. Oke. Nah, gimana menurut teman-teman suaranya? Apakah bagus sudah ya, masuk ya? Kalau di belakang tadi gimana juga? Ya. Jadi kalau ini ya posisi pas di depan mic ya, langsung di depan mic-nya ya. Jadi suaranya ya seperti ini ya. Kalau saya nggak bisa dengar ya, karena nggak pakai headphone monitor ya. Jadi yang pasti pasti kedengaran ya, karena ini direksional ya. Saya langsung ngomong di depan mic-nya pas depan kamera. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, oke. Mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Bisa teman-teman nilai sendiri dan apakah ini cocok ya mic-nya buat nemenin kamera vlogging teman-teman. Oh ya, untuk tes soundnya saya nggak kasih edit EQ atau kasih kompresor ya. Jadi hanya saya sesuaikan saja gainnya ya supaya lebih jelas terdengar. Nah, kalau Anda udah ngebet pengen mic Rode VideoMic Go 2 ini ya, langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi ya. Saya juga beli dari link itu. Ada pertanyaan? Seperti biasa silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya.